Halo semuanya, hari ini nama saya Christopher Chandra dari Subunit 2 dari KKN PPM UGM Y015 akan membawakan materi sosialisasi COVID-19. Oke, kita mulai. Sekarang pertama-tama, kenapa COVID-19, topik COVID-19 ini masih penting untuk dibahas? Nah, yang kita tahu pandemi COVID-19 sudah jalan sekitar 1 tahun lebih. Akan tetapi sampai sekarang pandemi pun belum berusai. Dan orang-orang pun sudah mulai terlena dengan topik COVID-19 ini. Sehingga bisa kita lihat dari grafik ini, sebenarnya pada pertengahan tahun 2020, akhir 2020, itu kasus COVID-19 rata-rata di seluruh dunia itu sudah mulai menurun. Kita lihat di sini di Eropa juga di sini sudah mulai turun, Afrika sudah mulai turun, Asia sudah mulai turun, dan di dunia juga sudah mulai turun. Tapi di akhir-akhir ini, di awal-awal 2021, kita bisa lihat grafik sudah mulai meningkat kembali. Dari Eropa, Afrika, bahkan Asia, dan juga Amerika sudah mulai naik kembali. Dan di dunia kita lihat di sini sudah mulai meningkat kembali dari grafiknya. Lalu apa implikasi dari grafik ini? Implikasi dari grafik ini adalah peningkatan kasus COVID-19 secara global setelah kurva sudah mulai melandai dan turun. Artinya apa? Artinya sebenarnya penanganannya sudah baik dan sudah bisa menurunkan angka COVID. Tapi mungkin karena masyarakat eh, merasa bahwa pandemi ini sudah terlalu lama dan mulai terlena, sehingga kasus COVID-19 mulai naik lagi. Nah, di sini adanya potensi untuk gelombang kedua COVID-19. Oke. Lalu apa bahayanya jika COVID-19 tidak segera diatasi atau lanjut ke gelombang 2? Yang pertama yang kita tahu, adanya bahaya mutasi dari virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 ini bisa menjadi lebih, dalam tanda kutip, lebih pintar. Dalam artian, virus dapat lebih gampang menular atau lebih mematikan. Yang kita tahu sudah beberapa kasus mutasi yang sudah terdeteksi di dunia. Kalau di Indonesia sudah ada kasus varian dari Inggris. Nah, itu juga kita harus hati-hati ya, karena dari riset, dari penelitian itu, memang virus yang sudah bermutasi itu berpotensi lebih menular. Nah, lalu vaksinasi. Jika virusnya bermutasi, eh, ada potensi untuk vaksin vaksin yang sudah disediakan atau dibuat dari negara-negara itu sudah menjadi tidak efektif karena virus yang bermutasi, sehingga vaksin sudah jadi tidak ada gunanya lagi kalau memang virus sudah bermutasi. Nah, kita tidak mau itu terjadi ya. Nah, yang ketiga, nakes bisa tambah kewalahan untuk mengatasi pasien COVID yang tiada hentinya. Di sini nakes aja sudah kewalahan sekarang, apalagi nanti jika virusnya bermutasi atau kasusnya tambah banyak. Nah, itu kapasitas rumah sakit bisa tumbang. Yang keempat, kehidupan manusia untuk kembali ke masa normal itu bisa tertunda. Di sini kita bisa lihat sekarang saja kita sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sebelumnya. Karena COVID-19 membatasi mobilitas orang. Dan yang kelima, apa dampak dalam sosial ekonomi? Ya bisa saja nanti kalau misalnya COVID-19 tidak kunjung selesai, kapasitas negara untuk membantu rakyatnya habis. Apa yang terjadi jika kapasitas negara untuk membantu rakyat habis? Suatu negara bisa runtuh. Maka dari itu, kita semua harus bertanggung jawab dalam penanggulangan pandemi COVID. Nah, peranan masing-masing masyarakat berbeda-beda. Yang pertama, bagi kader kesehatan, mahasiswa kesehatan, ataupun nakes sekalipun, harus mengejarkan promosi kesehatan dan langkah pencegahan terhadap COVID-19, seperti protokol kesehatan, vaksin, dan lain-lain. Untuk rakyat, harus mematuhi protokol kesehatan demi membantu pencegahan COVID-19. Dan untuk pemerintah ataupun pejabat, nah ini tanggung jawabnya adalah melakukan atau membuat kebijakan untuk membantu rakyat, volunteer, nakes, untuk mempercepat penanggulangan dampak COVID-19. Nah,
ngomongin promosi kesehatan, apa saja sih yang harus dipromosikan? Yang pertama jelas, panduan memakai masker yang benar ya. Di sini bisa lihat di gambar, untuk memakai masker yang benar, pertama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, menggunakan hand sanitizer ataupun sabun. Lalu kita pakai masker dengan menyentuh tali sehingga area masker yang lain tetap bersih. Jangan megang area masker karena akan dapat berpotensi mencemari kebersihan dari maskernya. Lalu kita tarik masker bagian atas sampai ke bawah dagu supaya bagian hidung dan juga mulut tertutupi dengan baik. Terakhir kita tekan bagian atas masker agar mengikuti bentuk hidung masing-masing agar pemakaian maskernya itu pas kepada muka. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan ya pada saat memakai masker. Yang pertama itu pemakaian maskernya berada di bawah hidung dan sehingga hidungnya tidak tertutup. Nah, yang kedua itu memakai hanya di bagian mulut dan tidak menutup hidung. Yang ketiga, karena mungkin wajahnya itu kecil ataupun kepalanya agak kecil atau anak-anak, itu maskernya bisa longgar. Nah, itu strateginya bisa memakai pengait ataupun mengikat bagian tali masker. Nah, ini juga yang sering salah itu adalah menarik masker ke bagian leher. Nah, ini kenapa salah? Nanti bagian lehernya bisa kotor kan, karena masker itu memang sifatnya lebih kotor daripada wajah kita. Nah, yang benar itu pakai masker dari hidung sampai mulut dan juga harus pas di muka. Nah, yang kedua yang harus kita promosikan adalah panduan cuci tangan. Apa yang harus diedukasi kepada masyarakat? Yang pertama adalah kapan saja kita harus mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu kita harus cuci tangan setiap tangan kita kotor, karena misalnya memegang uang, binatang, berkebun, dan lain-lain ya. Lalu, apa sih manfaat cuci tangan? Nah, sebenarnya mencuci tangan itu nggak cuma untuk mencegah COVID-19. Mencuci tangan bisa mencegah penyakit lain seperti diare ataupun flu. Nah, cucilah tangan dengan durasi total 40-60 detik menurut WHO. Nah, ini ada langkah-langkahnya, silahkan nanti dibaca posternya. Pertama, gosokkan kedua tangan, lalu gosokkan tangan, punggung, dan sela-sela jari, lalu gosok kedua telapak tangan, jari-jari sisi dalam kedua tangan, lalu ibu jari, dan juga jangan lupa ujung-ujung jari untuk membersihkan kuku. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu edukasi tentang gejala COVID. Nah, di sini saya mengambil dari systematic review yang dipublikasi oleh Cochrane, yaitu sebuah penelitian ya. Nah, di sini ada yang namanya sensitivitas dan ada yang namanya spesifitas. Apa bedanya? Kalau sensitivitas itu kita bisa ibaratkan dengan seberapa banyak pasien COVID yang mengalami gejala tersebut. Sedangkan untuk spesifisitas itu adalah gejala COVID yang jika ada itu sangat khas untuk gejala COVID ya. Jadi misal di sini ada batuk, yaitu sensitivitas 67% dan spesifitas 35%. Yang artinya 67% dari populasi pasien yang COVID mengalami batuk. Gitu. Tapi batuk sendiri untuk kekhasannya untuk COVID hanya sebatas 35%. Yang kedua ada demam. Dia sensitivitasnya 54% dan spesifitas 67%. Yang ketiga ada anosmia atau tidak bisa mencium bau, itu sensitivitas 28% dan spesifitas 93%. Artinya, tidak semua orang dengan penghilangan penghidu itu tidak semua orang COVID dengan anosmia atau tidak bisa mencium bau itu muncul gejalanya, tapi jika ada itu highly atau tinggi banget untuk kecurigaan terhadap COVID. Yang keempat ada Augusia atau tidak bisa mengecap, itu sensitivitasnya 20% dan spesifitas 91%. Yang kelima ada sakit tenggorokan, sensitivitas 21% dan spesifitas 70%. Lalu ada mialgia, sensitivitas 27%, spesifitas 83%.
lalu ada sesak nafas, sensitivitas 25%, spesifitas 77%, lalu ada diare, sensitivitas 12%, dan spesifitas 90%. Nah, jika kita lihat dari gejala-gejala COVID ini dan melihat mengacu pada sensitivitas dan spesifitas, ini sebenarnya kita tidak bisa mendiagnosa COVID dari gejala saja. Jadi untuk orang yang melakukan perjalanan ataupun mendapat kontak dari pasien terkonfirmasi positif COVID-19 atau mencurigai dirinya terkena COVID-19, silakan hubungi dokter dan mungkin dokter akan merujuk untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 yang ada. Lalu kita harus edukasi juga tentang bahaya komorbid dari COVID-19. Di sini dari beberapa riset sudah ditemukan beberapa daftar komorbid COVID-19 yang bisa meningkatkan angka kematian atau mortalitas dan juga perburukan gejala dari COVID-19. Yang pertama ada penyakit kardiovaskuler ya. Yang kedua ada penyakit diabetes, yang ketiga ada hipertensi atau darah tinggi, keempat penyakit paru kronis, kelima kanker, keenam penyakit ginjal kronis, ketujuh obesitas, dan kedelapan merokok. Apa yang harus dilakukan pada kelompok komorbid, yaitu prevensinya yang harus kita gencarkan. Pertama adalah perketat pencegahan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Lalu kita harus kontrol penyakit bawaannya. Jadi sebaiknya yang tidak terkontrol, misalnya hipertensinya, diobati dengan cara ke dokter. Dan yang terakhir, untuk membantu penanggulangan COVID-19, untuk mempercepat, ada pemerintah sudah melakukan upaya vaksinasi COVID-19. Nah, kita harus mengedukasi kepada masyarakat kenapa vaksinasi itu penting. Kita harus jelaskan prinsip vaksinasi itu sendiri. Nah, apa yang kita harapkan dari vaksinasi, yaitu herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, kekebalan kelompok itu adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit tertentu, ya, misalnya COVID-19. Sehingga kekebalan kelompok memberikan perlindungan secara tidak langsung ya bagi kelompok yang tidak kebal. Ya, kita bisa lihat dari gambar ini. Yang di atas ini, misalnya, masih banyak yang belum diimunisasi, sehingga penyebaran tidak terkontrol. Ya, semua yang merah-merah ini jadinya terinfeksi dan bisa menularkan ke yang sehat. Tapi kalau misalnya sudah banyak yang divaksinasi, antibodinya sudah terbentuk, yang biru muda ini. Nah, kalau ada orang yang sakit, tidak akan menular ke orang yang sudah divaksinasi, sehingga memberi perlindungan secara tidak langsung bagi orang yang belum melakukan vaksinasi atau belum kebal, seperti itu. Nah, mungkin untuk sosialisasi COVID-19-nya dari saya seperti itu saja. Untuk beberapa poster atau video kesehatan edukasi untuk kader kesehatan bisa dilihat melalui Instagram KKN PPM UGM YO 015, yaitu @kepekpunyacerita ya. Di situ nanti banyak poster-poster edukatif ataupun poster-poster informatif yang bisa dilihat oleh kader kesehatan untuk membantu memperkaya ilmunya dan mengedukasi masyarakat. Sekian, terima kasih.